Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Setia Ramawanti dengan NIM A41021032. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat program barisan aritmatika dengan menggunakan GUI di MATLAB. Jadi, langkah yang pertama itu kita buka MATLAB seperti ini. Nah, ini nanti tampilan MATLAB 2015. Kemudian langkah selanjutnya, klik new pada tab home. Kemudian pencet graphical user interface. Kemudian klik blank GUI, lalu pencet OK. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, tapi nanti masih polos, jadi nanti kita edit sendiri sesuai keinginan kita. Dan program apa yang akan kita gunakan atau materi apa yang akan kita gunakan untuk membuat program. Di sini saya menggunakan materi barisan aritmatika. Jadi langkah pertama itu membuat judul programnya menggunakan static text. Ini tuh menggunakan static text. Nah, cara editnya itu nanti tampilan static text tuh kayak gini. Nah, cara editnya tuh tinggal pencet 2 kali. Nah, nanti muncul seperti ini. Nanti kita bisa edit di bagian string, kita edit di sini. Kita ketik judul yang akan kita inginkan. Kemudian bisa mengubah jenis fontnya juga sama ukuran fontnya dan bisa diwarnain atau diberikan warna pada backgroundnya. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan panel group. Ini panel. Selanjutnya dalam barisan aritmatika itu kan kita perlu pastinya kan dia memiliki banyak deret ya, banyak suku, misalkan suku kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Jadi ini kita menggunakan static text di sini untuk menyatakan U sama dengan menggunakan static text. Ini diedit seperti pada barisan yang judul ini. Klik 2 kali, klik 2 kali, nanti kita edit di bagian string dengan tulisan U spasi sama dengan. Selanjutnya untuk menginput setelah program selesai nanti itu kita pakai edit text seperti ini. Nah, seperti itu nanti kita edit stringnya, kita hapus, kita kosongkan karena nanti kita akan masukkan itu setelah programnya selesai atau setelah di run. Kemudian ini juga bisa diwarnain atau diberikan background warna sesuai keinginan kita. Selanjutnya untuk menyatakan berapa nilai sukunya itu menggunakan edit text juga. Terus kita klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Kita ubah stringnya, kita kosongkan. Kemudian buat lagi atau dengan cara menduplikat aja, klik kanan. Tidak duplikat seperti ini, nanti dia langsung terduplikat. Jadi kita nggak usah sesuaikan, jadi udah langsung sama gitu ukurannya sama yang pertama tadi yang kita duplikat. Kemudian kita menggunakan static text lagi untuk menuliskan banyak sukunya. Kita edit bagian string. Selanjutnya menggunakan edit text untuk menyatakan, untuk kita edit nanti kita masukin berapa banyak suku yang kita inginkan. Selanjutnya dari edit text ini kita bisa memberikan tag ya atau memberikan nama. Kalau ini diberi tag A, kemudian kalau yang ini diberi tag UA, yang ini tag itu di sini juga di yang tadi kita ubah stringnya. Klik kanan, misalkan kita hapus dulu, klik 2 kali. Nah, nanti muncul tag. Pada teks ini kita ubah juga bisa, terserah. Kalau saya ini pakai A, kalau yang ini juga klik kanan, klik 2 kali, terus ini tagnya UA, di sini dapat dilihat. Kalau yang ini tagnya itu B, selanjutnya ini tagnya itu UB. Kalau yang ini banyak suku, itu tagnya N. Kalau misalkan static text ini
tidak wajib menggunakan atau kita edit tagnya tuh nggak wajib. Kemudian panelnya juga kita berikan tag apa aja terserah. Kalau di sini saya memberi tagnya itu UI button group 1. Kemudian di sini kita menggunakan push button sama cara editnya tuh klik 2 kali nanti muncul seperti ini. Kita edit stringnya, misalkan kita mau mencari barisannya, kemudian tagnya boleh kita ganti atau boleh kita ubah namanya, terserah kita juga. Nah ini saya tagnya push button 1, terus stringnya barisan. Kemudian yang kedua kita pakai push button lagi. Kalau barisan ini nanti hasilnya akan muncul di list box ini ya. Nanti kita pencet list box di sini. Nah ini juga bisa diubah tagnya. Stringnya kita kosongkan. Bisa juga ditulis atau boleh dikosongkan juga boleh. Nah ini saya kosongkan stringnya. Tagnya saya kasih LB1. Saya beri tag LB1. Kemudian saya menambahkan push button lagi untuk mencari jumlah dari keseluruhan barisan arithmetika nanti menggunakan push button. Nah ini tagnya push button 2. Caranya sama, kalau mau ngedit cuman ini close dulu. Nah klik 2 kali. Nah nanti muncul. Di sini bisa stringnya diubah di SN atau jumlah suku dalam kurung SN juga bisa. Nah terus habis itu tagnya diubah boleh atau nggak diubah boleh, yang penting tagnya itu harus berbeda-beda. Nah kemudian ini juga bisa diwarnain, diberi warna tergantung selera. Nah untuk hasil nanti dari proses SN-nya itu kita menggunakan edit text ya. Edit text itu ini edit text. Jadi kita klik 2 kali juga nanti muncul. Kita hapus stringnya, kita kosongkan, tagnya juga kita ganti jadi SN. Kalau ini push button 2 jadi beda tagnya. Nah kemudian kita save nih, terus kita save menggunakan nama file, misalkan arithmetika FIG gitu. Nanti selanjutnya akan muncul di MATLAB scriptnya di sini. Nah dalam MATLAB untuk kita masukin rumusnya itu kita ubah pada push button 1, yaitu push button callback ini. Nah kita nanti masukkan rumus set handles listbox string, karena di listbox itu kan ini kan push button 1 kan tadi tentang ini ya, barisan kan. Jadi nanti hasil dari kalau kita klik push button ini barisan, nanti dia hasilnya muncul dalam listbox ini. Nah jadi yang ini tuh pakai rumus set handles listbox string. Jadi nanti yang berubah itu string di listboxnya. Kemudian kalau ini str_to_num itu kenapa pakai itu, karena nanti kan kita akan menginput di program di GUI-nya itu kan dalam bentuk angka kan atau numerik. Jadi kita menggunakan str_to_numeric. Nah kalau ininya itu get handles string itu didapat dari ini. Nih rumusnya. Nah tinggal kita tambahin tadi str_to_num karena kan kita mau menginputnya dalam bentuk numerik. K itu merupakan penginputan nanti suku berapa. Terus ini L juga ini diganti. Ini bisa gampangnya tuh di copy paste aja, tinggal ganti di sini sama di sininya. Terus kalau ini UK itu untuk nilai dari suku ke K-nya, misalkan K-nya itu 2. Nah, nilai suku keduanya itu berapa, itu ini nanti di sini. Sama rumusnya sama, string diubah str_to_num get handles .uk string. UL juga. Nah, kalau ini BS itu
apa namanya, bedanya ya, beda dari tiap barisnya. BS itu bukan beda. BS itu banyaknya baris yang akan kita inginkan. Misalkan banyaknya suku, bukan banyaknya baris, banyaknya suku. Misalkan kita pengen ada 5, nah nanti itu maksudnya itu. Kita menggunakan str to num juga. Kemudian ini mencari beda dari tiap suku. Kenapa kita pakai B? Karena biar ini kan biar nggak double nanti setelah dijalankan. Jadi ini untuk mencari beda, dimana rumusnya itu UK min UL per K min L. Selanjutnya kalau ini dalam aritmatika kan kalau misalkan mencari suatu suku kan UN sama dengan A plus N-1 kali B kan. Dimana A-nya itu suku pertama, N-nya itu banyak dari suku, terus B-nya itu beda. Kemudian item list ini nanti dia akan muncul di list box. Jadi dia akan muncul dalam bentuk list gitu. Nah, kita menggunakan for ini untuk pengulangan. Jadi misalkan I-nya itu dari 1 sampai BS-nya itu kan banyak suku ya. Berapa yang kita inginkan. Nanti tuh fungsi for ini tuh berfungsi untuk melakukan pengulangan rumusnya sebanyak yang kita inginkan atau sebanyak suku yang kita inginkan si BS tersebut. Nah, BS-nya itu A plus I min 1 dikali B. Kemudian F print F ini untuk memunculkan hasil dari sukunya BS-nya ini. Nah, ini juga nanti itu muncul atau memunculkan di dalam listbox-nya. Kemudian kita lanjut ke push button 2. Push button 2 ini, nah ini sama kayak tadi, ini tinggal copy paste aja sampai sampai rumus yang mencari suku pertama. Kemudian karena ini kan kalau push button 2 itu kan dia mencari jumlah dari barisan aritmatika kan. Jadi dia nggak pakai list box, jadi diganti yang list box itu kita nggak masukin. Nah, ini SN1 itu dari itu bukan tag ya. Ini bukan tag. Jadi SN1 ini biar dia kan tadi tagnya udah tuh SN. Nah, ini biar nggak double aja. Nah, kemudian cari rumus SN itu kan banyak suku dibagi 2 dikali 2 dikali suku pertama ditambah banyak suku dikurang 1 dikali beda. Kemudian nanti ini menggunakan rumus untuk mengubah tampilan edit text-nya, tampilan static text-nya yang sudah ada di GUI-nya, nanti dia berubah. Nah, kemudian dari sini kalau misalkan udah kita masukkan rumus-rumusnya, nah kita bisa klik run. Nih, klik run, change folder. Nah, ini udah berjalan nih. Ini kita masukin aja. Misalkan di sini kita masukin 2 suku buat ini suku kedua, ini kita masukin misalkan suku kedua itu 4. Terus kemudian ini suku keempat itu kita masukin 8.
Nah, banyak sukunya kita pengen banyak sukunya itu 6 deh, boleh 6. Terus kita pencet, ini kan push button tadi ya, barisannya. Nah, nanti ini keluar nih. Barisan pertama itu 2, terus kemudian ini 4, 6, 8, 10, 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh 6. Ada 6 kan, karena kan kita pengennya 6, jadi ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita mau cari tahu nih jumlahnya berapa. Ini tinggal klik aja SN, muncul. Jumlahnya adalah 42. Mungkin sekian dari presentasi saya dalam pembuatan program barisan aritmatika. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.